Halo, selamat pagi, saudara-saudara semuanya. Selamat berjumpa dengan saya pada perkuliahan Filsafat Pemerintahan ya. Pada hari ini kita akan membahas mengenai substansi pemerintahan sebagai objek forma dari filsafat pemerintahan. Ini sebetulnya berkaitan dengan kajian ya, menjadi kajian, fokus perhatian ya, atau konten ya dari pemerintahan yang ini sebagai objek dari filsafat pemerintahan. Baik, saudara-saudara semuanya, sebelum memulai perkuliahan, barangkali saya ingin menyampaikan kembali pada sesi sebelumnya kita sudah mendiskusikan mengenai adanya ontologi ilmu pemerintahan, epistemologi ilmu pemerintahan, dan aksiologi dari ilmu pemerintahan. Nah, hari ini kita membahas mengenai substansi pemerintahan sebagai objek forma di dalam filsafat pemerintahan. Artinya ada hal-hal yang secara konten dari pemerintahan itu memang sebagai bagian dari kajian atau objek kajian dari filsafat pemerintahan. Ya. Sebelum melanjutkan, dengan senang hati kalau saudara-saudara berkenan untuk mencoba subscribe, ya, like, share, dan komen atas materi saya agar keberlanjutan dari materi perkuliahan ini bisa terus berjalan dan ini tebar ilmu pengetahuan barangkali ya. Demikian saudara-saudara. Baik. Nah, kembali ke dalam perkuliahan kita mengenai substansi pemerintahan sebagai objek forma dari filsafat pemerintahan ini. Bagaimana? Nah, ini akan kita coba bedah ya, agar saudara-saudara paham. Karena ini biasanya mahasiswa menjadi kebingungan pada saat Anda akan membuat topik penelitian, skripsi ya, seperti itu ya. Makanya dari kuliah kita hari ini diharapkan saudara paham betul apa sebetulnya yang boleh kita teliti, apa yang layak kita teliti sebagai calon sarjana ilmu pemerintahan. Demikian ya, saudara-saudara. Baik. Nah, di dalam filsafat pemerintahan ini ya, di dalam filsafat pemerintahan ini ya ada setidaknya 4 substansi penting ya dari pemerintahan sebagai objek forma pada filsafat ilmu pemerintahan. Apa saja? Pertama adalah terkait dengan pengayoman atau perlindungan. Kedua adalah pelayanan, ketiga adalah pemberdayaan masyarakat, dan keempat adalah pembangunan. Nah, 4 hal ini menjadi penting untuk saudara pahami, untuk saudara dalami, ya, karena ini menjadikan bagian dari objek penelitian ilmu pemerintahan. Ya. Ada yang menyebutkan terkait dengan Pak, ada kebijakan publik Pak. Gitu. Kebijakan publik merupakan bagian dari kajian ilmu pemerintahan. Memang nanti pada akhirnya juga memang tidak akan lepas dari kebijakan publik. Nanti di mana letaknya nanti akan saya bahas ya. Tapi pada kesempatan ini saya ingin mengatakan bahwa ada 4 hal, ada 4 poin ya yang menjadikan objek forma dari filsafat ilmu pemerintahan. Ya. Pertama adalah pengayoman atau perlindungan. Ini adalah menjadi tanggung jawab pemerintah ya. Pemerintahan ya, bahwa ia punya tanggung jawab untuk melaksanakan perlindungan, pengayoman kepada masyarakat. Ya, demikian kan, karena masyarakat kan perlu dilindungi, hadirnya negara untuk melindungi masyarakat. Kedua adalah pelayanan publik. Nah, pelayanan yang di sini adalah pelayanan dasar, pelayanan publik, hadirnya negara atau pemerintah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, gitu ya. Jadi di sini adalah betul-betul pelayanan kepada masyarakat atau kepada publik ya. Apa saja? Nah, nanti kita akan bahas. Berikutnya adalah pemberdayaan masyarakat. Di sini juga pada konteks ini, gitu kan, pemberdayaan dimaksud adalah hadirnya negara atau pemerintah menjadi penting bagi rakyat atau masyarakat dalam upaya ia memandirikan masyarakat agar kebergantungan masyarakat kepada negara, kepada pemerintah semakin berkurang. Ya, jadi misalnya pemberdayaan itu kan macam-macam ya, ada dari aspek ekonomi, politik, sosial, budaya, dan seterusnya. Nanti akan kita bahas. Dan yang keempat adalah objek forma dari filsafat ilmu pemerintahan adalah pembangunan. Pembangunan adalah gerak atau aktivitas yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka memberikan pemerataan kepada rakyatnya, masyarakatnya. Ya, pembangunan bisa macam-macam ya, bisa menyangkut sumber daya manusianya, ya, pembangunan organisasinya, kelembagaan dan lain-lain ya.
Saudara-saudara mahasiswa, mari kita bahas keempat hal yang menjadi objek forma dari ilmu pemerintahan ini. Ya, baik saudara-saudara. Nah, ini terkait dengan apa namanya objek forma dari ilmu pemerintahan dari aspek apa namanya dari aspek uh, pengayoman ya. Pertama adalah perlindungan. Pengayoman itu mengandung mana perlindungan ya, melindungi ya, melindungi masyarakat, melindungi rakyat. Pertama adalah perlindungan ketertiban. Ketertiban yang dimaksud ketertiban di dalam kehidupan ya, kehidupan di lingkungan ya, di masyarakat ya, dimanapun ketertiban. Tertib itu misalnya dengan disediakannya infrastruktur jalan untuk pejalan kaki ya, apa namanya transportasi ya dan lain-lain. Yang jelas pada saat masyarakat membutuhkan apa namanya hadirnya negara, maka apa namanya masyarakat menjadi nyaman. Ya, itu yang pertama. Kalau Anda perhatikan bagaimana Pak di praktek di lapangan, misalnya Anda perhatikan adanya hadirnya apa namanya Satpol PP ya, itu kan itu juga memberikan ketertiban kepada masyarakat. Kalau di tempat keramaian ya, supaya tidak terjadi apa namanya antrian panjang, supaya tidak terjadi kericuhan, maka hadir negara di situ ya untuk memberikan perlindungan ketertiban. Itu yang pertama. Kedua adalah perlindungan keamanan. Pasti ya hadirnya negara atau untuk memberikan keamanan kepada rakyatnya, keamanan diri, keamanan keluarga, keamanan harta yang dimilikinya ya, keamanan dalam hal dia beraktivitas ya kan, atas apa? Atas adanya ancaman-ancaman ya, ancaman-ancaman itu kan sangat mengganggu terhadap rakyat ya. Oleh karenanya perlu hadirnya negara di sini ya. Kemudian adalah perlindungan hukum, saudara-saudara. Perlindungan hukum untuk mewujudkan keadilan bagi rakyat. Nah, keadilan yang dimaksud tentu saja berbagai hal ya, baik sebagai pribadi, warga negara, baik sebagai apa namanya organisasi ya, baik sebagai dia yang pelaku usaha, itu perlu perlindungan hukum, jaminan bahwa negara hadir untuk memberikan perlindungan kepada rakyat secara hukum. Berikutnya adalah terkait dengan perlindungan hak politik. Hak politik Anda tahu, nah itu biasanya kan di dalam setiap negara, terutama negara demokrasi ya, di situ ada yang disebut dengan pelindungan hak politik. Di sini adalah rakyat memiliki hak untuk dipilih dan memilih, gitu kan, untuk menentukan bagaimana garis politik negara ke depan. Itu makanya kan pelindungan hak ini kan rakyat hadir untuk bisa memilih calon presidennya, wakil rakyatnya, masuk ke partai politik dan lain-lain. Ya, ini yang disebut dengan perlindungan hak politik, ya, diberikan keleluasan kepada rakyat. Jadi tidak boleh negara melarang masyarakat untuk tidak berpolitik. Jadi itu hak rakyat kan seperti itu. Kemudian adalah perlindungan hak demokrasi. Perlindungan hak demokrasi di sini adalah apa namanya? Karena prinsip demokrasi adalah dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat, gitu kan? Maka setiap apa yang apa namanya berimbas pada aspirasi masyarakat, rakyat bisa bicara, rakyat bisa menyalurkan aspirasinya, menyampaikan pendapatnya, berargumentasi dan lain-lain, itu perlu dilindungi ya kan, seperti itu ya. Nggak boleh rakyat membuat organisasi dilarang ya, sejauh itu memang bersesuaian dengan dasar negara Republik Indonesia, pada kasus di Indonesia misalnya seperti itu ya, saudara-saudara. Nah, kemudian adalah perlindungan hak warga negara. Nah, ini perlindungan hak warga negara ini berkaitan dengan hak-hak sipil. Hak warga negara itu kan diakui sebagai warga negara dengan diberikannya ada KTP, ya, ada paspor, kartu keluarga, ya, itu perlindungan hak warga negara, ya, seperti itu. Kemudian adalah perlindungan lingkungan. Lingkungan yang dimaksud tentu saja dalam arti luas, ya, tapi bisa juga lingkungan di dalam lingkungan kita berada, ya, lingkungan di mana kita bekerja, lingkungan di mana kita beraktivitas, lingkungan di mana kita punya apa namanya katakanlah aset dan seterusnya, itu kan perlu perlindungan hadir negara, ya. Baik, berikutnya adalah perlindungan atas sumber daya alam. Sumber daya alam itu kan ada yang bisa diperbarui, ada yang tidak, gitu kan. Ada yang di darat, di laut, ya di sungai, di hutan, itu kan sumber daya alam. Ya.
Negara hadir di situ. Nah, di dalam Undang-Undang Dasar 45 pada kasus di Indonesia bisa jelas sumber daya air, ya alam itu kan dikuasai oleh negara untuk sebesar-besarnya kemampuan rakyat. Artinya negara di situ hadir. Ya. Tapi Pak, bagaimana fakta di lapangan banyak ya orang-orang yang berkemampuan secara ekonomi ya dekat dengan penguasa gitu kan dengan semena-mena menggunakan sumber daya alam yang ada. Nah, harusnya negara hadir di situ untuk mencoba mengevaluasi ya. Karena apa? Kalau Anda perhatikan di sini ada banjir ya segala macam itu kan karena kerusakan hutan ya. Dan itu perlu ada perlindungan untuk keberlanjutan hidup manusia. Kemudian ada pelindungan administratif. Pelindungan administratif ini terkait dengan misalnya hak rakyat dalam hal misalnya memiliki akte kelahiran, ya, kemudian juga rakyat memiliki sertifikat tanah, ya, kepemilikan aset dan lain-lain. Nah, itu kan ada pencatatan dan itu sangat penting bagi warga negara. Misalnya ada akta nikah dan seterusnya, ya. Itu perlindungan administratif. Kemudian adalah perlindungan terhadap pandangan hidup dan agama yang diyakininya. Jelas, ini juga dijamin oleh negara bahwa yang namanya rakyat, warga negara berhak untuk beragama, hidup tenang sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Ya, jadi ada perlindungan terhadap keyakinan dan agama yang diyakini oleh masing-masing individu. Kemudian adalah perlindungan atas bahaya alam, biasanya terkait dengan bencana-bencana alam. Apakah itu gunung meletus, apakah itu tsunami, banjir, dan lain-lain. Ya, seperti itu, saudara-saudara. Ini berkaitan dengan konteks pengayoman pemerintah sebagai objek forma dari filsafat pemerintahan. Ya, kalau begitu, ya dari konten ya, perlindungan ini, pengayoman ini, saudara nanti bisa lebih mendalami lagi. Ya, jadi ini merupakan bagian yang bisa kita teliti sebagai kajian dari ilmu pemerintahan. Karena ini merupakan objek forma dari ilmu pemerintahan. Ya, demikian saudara-saudara. Baik, mudah-mudahan saudara paham ya terkait dengan apa yang saya sampaikan pada hari ini. Baik, saudara-saudara semuanya, kita lanjutkan kembali. Saya mohon maaf ya jika ada iklan gitu kan di belakang sana karena saya berada di kampung ini. Tidak ada suara-suara alam di situ, ada suara-suara ayam. Pagi sekali ini saya bikin video ini ya. Tapi tidak apa-apalah, lebih alami. Baik saudara-saudara mahasiswa semuanya, yuk kita perhatikan bagaimana dengan objek formal lainnya. Ya, yang berikutnya adalah terkait dengan pelayanan publik tadi saya katakan. Pelayanan pemerintah sebagai objek formal ilmu pemerintahan dengan lokus filsafat pemerintahan. Gitu kan. Pelayanan macam-macam ya saudara-saudara, tapi yang jelas ini berkaitan dengan pelayanan publik. Kan. Tadi saya pernah mengatakan pada saudara ya, ada yang disebut dengan konteks kebijakan publik, ya adanya undang-undang, peraturan daerah, peraturan pemerintah dan lain-lain. Nah ini sebetulnya bagaimana pemerintah hadir memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan adanya ketersediaan aturan perundang-undangan, gitu kan. Nah, aturan perundang-undangan ini menjadi kewajiban pemerintah untuk menyiapkannya. Makanya kan ada fungsi legislasi ya di dalam DPR, DPRD ya. Nah, bersama-sama dengan eksekutif membuat aturan perundang-undangan. Tujuannya apa? Tadi yang di depan ya, untuk melindungi, mengayomi, tertib dan lain-lain gitu. Karena harus berdasarkan pada undang-undang, berdasarkan pada kebijakan. Tidak boleh pemerintah melakukan satu tindakan tanpa didasarkan kepada perundang-undangan ya. Oleh karenanya kan ini perlu dibuatkan undang-undang untuk menjamin bahwa rakyat terlindungi gitu kan seperti itu. Kemudian yang kedua adalah pelayanan atas ketersediaan birokrasi pemerintahan. Birokrasi itu ada kelembagaannya, ada norma-normanya, aturannya, SOP-nya dan lain-lain, dan juga ada sumber daya manusianya, orang-orangnya, birokratnya. Bahasa lainnya adalah aparatur sipil negara. Jadi pemerintah harus menyiapkan itu bagaimana ketersediaan birokrasi dalam rangka memberikan pelayanan publik kepada masyarakat, kan begitu. Ya. Nanti sebetulnya saudara-saudara di dalam hal pelayanan publik kan kalau konteks bidangnya itu kan sangat bergantung kepada jenis-jenis urusan pemerintahan ya. Ada pelayanan kesehatan, pelayanan pendidikan, transportasi publik, ya macam-macam. Ya, itu konteks kepada pelayanan publik. Ya. Baik, berikutnya adalah pelayanan atas ketersediaan anggaran.
Ya, dalam pelayanan publik itu ketersediaan anggaran menjadi sangat penting. Ya, oleh karenanya kan adanya APBN, adanya APBD gitu kan, dan ada sumber pendapatan untuk bagaimana dari pendapatan itu bisa untuk pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan. Jadi negara harus hadir di situ, pemerintahan harus hadir di situ, bahwa menjamin terkait dengan pelayanan-pelayanan publik yang dasar itu akan terpenuhi gitu anggaran. Ya, baik saudara-saudara mahasiswa, selanjutnya adalah pelayanan atas ketersediaan prasarana dan sarana. Nah, macam-macam ini ya sarana prasarana ini. Semua jenis urusan pemerintahan membutuhkan prasarana, membutuhkan sarana. Misalnya terkait dengan urusan perhubungan, di situ dibutuhkan prasarananya semacam dermaga, ya, kemudian bandara udara, kemudian terminal, stasiun dan seterusnya ya. Kemudian sarananya ada di situ, ada bis damri, ada kereta api, ada pesawat milik Indonesia seperti Garuda misalnya. Nah, ini kan harus menjamin adanya ketersediaan tersebut sehingga masyarakat dilayani kan seperti itu. Masyarakat terlayani dengan baik. Gitu ya, saudara-saudara. Baik. Mudah-mudahan paham ya, mudah-mudahan paham. Saya kira nanti dalam konteks bagaimana memahami lebih jauh memang perlu ada dampingan pengetahuan atau wawasan Anda ya terkait dengan objek formal pemerintahan ini ya. Yang terakhir adalah pelayanan atas lembaga pengkajian. Jadi pemerintah harus hadir dalam rangka menyiapkan bagaimana produk-produk layanan ya Pak. Itu perlu pendalaman lebih jauh oleh lembaga pemerintah dalam bentuk mengkaji ya, mengkaji meneliti. Jadi kalau saudara bisa melihat adanya Bappenas, adanya Bapeda atau lembaga penelitian dan pengembangan pada institusi pemerintah, itu tujuannya adalah agar menghadirkan produk-produk layanan pemerintah itu lebih optimal, gitu kan, lebih optimal, ya saudara-saudara. Begitu ya. Nah, Pak, bagaimana ini implementasi dari kelima objek formal pada aspek pelayanan ini? Ya tinggal nanti Anda hubungkan apakah pelayanan di konteks pemerintah pusat, pemerintah daerah atau desa, atau pada urusan pemerintahan tertentu, kesehatan, pendidikan, dan lain-lain, itu terserah kembali kepada kita ya. Tapi yang jelas adalah 5 aspek ya, terkait dengan objek formal dalam pelayanan publik ini adalah menjadi salah satu fokus kita untuk mendalaminya. Jadi ini yang menjadi halnya. Mengenai lokusnya terserah, mau pusat, mau daerah, mau desa gitu kan. Jenisnya mau bidang urusan apa terserah ya gitu kan. Tapi yang jelas seluruh urusan pemerintahan menjadi bagian dari tadi pelayanan publik, dan pelayanan publik merupakan bagian dari objek formal ilmu pemerintahan. Begitu maksud saya ya saudara-saudara. Baik. Kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan dulu. Nah, berikutnya saya akan menyampaikan terkait dengan objek formal kajian filsafat pemerintahan ini berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat. Ya. Pemberdayaan masyarakat tadi saya katakan adalah karena kebanyakan warga masyarakat Indonesia masih di bawah garis kemiskinan, ya, masih belum berdaya secara ekonomi. Secara politik pun masih bergantung kepada pihak-pihak penguasa yang memiliki sumber daya ekonomi, memiliki tingkat pendidikan yang tinggi gitu kan. Ini masalah, itu masalah ya. Nah, di sini bahwa pemberdayaan masyarakat menjadikan bagian dari hal yang penting dari apa? Dari objek formal pemerintahan ya. Baik, kita bedah satu persatu ya. Pertama adalah pemberdayaan masyarakat dalam hal pemberdayaan sosial. Kenapa ini menjadi penting? Coba deh, di masyarakat kita banyak ya masalah-masalah sosial masyarakat. Ya, apa misalnya? Di kota-kota adanya anak-anak jalanan, peminta-minta, ya, orang sakit jiwa, ya, berkeliaran, ya. Terus ada pekerja seks komersial gitu kan. Itu kan masalah ya. Itu masalah-masalah sosial. Ada lagi orang-orang tua yang tidak terurus, sementara kan anaknya sudah tidak ada. Itu kan masalah sosial kan seperti itu ya. Nah, makanya itu perlu diberdayakan. Misalnya ada pemberdayaan bagaimana anak jalanan diberikan pendidikan, ya, diberikan modal, diberikan keterampilan, kemudian dia berusaha gitu kan dan dia menghasilkan. Nah, itu ya, pemerintah hadir di situ. Misalnya dengan munculnya adanya Kementerian Sosial, adanya Kementerian Dinas Sosial kalau di daerah, itu kan salah satu bukti bahwa perlu hadir negara atau pemerintah dalam rangka memberdayakan masyarakat. Nah,
Yang kedua adalah pemberdayaan politik. Saudara-saudara, politik itu tidak cuma hadir pada saat menjelang pemilu presiden, pemilu legislatif, atau pemilu kepala daerah. Tidak. Politik itu hadir setiap saat. Karena kita tidak bisa lepas dari politik. Ya. Maksudnya begini, pemerintah hadir di situ ya melalui kebijakan dan pendampingan serta pembinaan kepada masyarakat sebagai masyarakat politik agar masyarakat itu betul-betul tahu betul hak politik dia. Ya, sehingga tidak terjadi yang namanya money politik, tidak lagi namanya mobilisasi massa oleh oknum tertentu, kelompok tertentu gitu kan. Jadi kalau masyarakat sudah berdaya secara politik, artinya dia dalam menentukan hadir di dalam berpolitik ya, dalam pemilu sampai kepada pemilihan kepala desa misalnya pun ia hadir karena memang dia dituntut untuk berkontribusi terhadap keberlanjutan pemerintahan gitu ya. Jadi kalau masyarakat yang berdaya secara politik, mandiri secara politik, tentu saja mereka sangat paham atas hak-hak dan kewajiban dia sebagai masyarakat yang punya hak politik tadi. Ya, demikian. Kemudian adalah pemberdayaan ekonomi. Nah, pemberdayaan ekonomi ini sebetulnya berkaitan dengan kegiatan aktivitas masyarakat yang menghasilkan pendapatan. Ya, saya kira tentu saja banyak ya yang diupayakan oleh negara atau pemerintah misalnya dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat itu, terutama terkait dengan misalnya bagaimana mengembangkan usaha kecil menengah, bagaimana misalnya ekonomi masyarakat secara kelompok dikembangkan melalui korporasi, kelompok masyarakat dan lain-lain. Nah, ini menjadi penting ya, karena dengan pemberdayaan ekonomi masyarakat maka sumber pendapatan masyarakat menjadi berkembang, bertambah, pendapatan bertambah, harapannya tentu saja derajat kesejahteraan masyarakat juga meningkat. Begitu ya saudara-saudara. Kemudian yang terakhir adalah pemberdayaan budaya. Budaya adalah lebih berkaitan dengan kearifan lokal ya, kearifan lokal terkait dengan adat istiadat, budaya, seni ya, tradisi dan seterusnya. Itu kan perlu tetap diberdayakan. Diberdayakan yang dimaksud adalah agar tetap eksis ya, agar tetap eksis sehingga anak cucu gitu kan, keturunan kita gitu tetap bisa tahu bahwa oh ini nenek moyang kita gitu kan, turunan kita gitu, adat budaya kita misalnya muncul di situ ada misalnya ada kelompok-kelompok masyarakat yang berbudaya, ada kelompok-kelompok adat, ada desa wisata, ada desa adat. Itu sebetulnya upaya-upaya pemberdayaan. Jadi selain dia dilestarikan juga dia bisa menjadikan sumber pendapatan bagi masyarakat di wilayah tersebut karena dengan terlestarikannya budaya maka sebetulnya di situ akan berimpact secara positif terhadap keberdayaan masyarakat secara ekonomi. Begitu ya. Jadi kembali ke dalam fokus kita pemberdayaan masyarakat ini merupakan bagian penting dari objek forma ilmu pemerintahan atau filsafat pemerintahan karena ini menjadi bagian fokus dari ilmu pemerintahan untuk mengkajinya. Demikian ya saudara-saudara. Nah, yang terakhir adalah berkaitan dengan pembangunan pemerintahan. Nah, pembangunan pemerintahan di sini tentu saja luas ya. Kalau secara kasat mata sederhana orang awam mengatakan bahwa pembangunan yang dimaksud adalah pembangunan fisik dan non fisik, itu sudah pasti itu ya. Dan itu perlu hadirnya pemerintah di situ ya. Tapi tentu saja dari pemerintahan itu sendiri gitu kan ada hal-hal penting yang bisa kita dalami. Pertama misalnya pembangunan dengan upaya perubahan sistem. Pembangunan dengan perubahan sistem misalnya pembangunan untuk menuju sistem penyelenggaraan pemerintahan lebih baik. Misalnya sekarang dengan hadirnya pola desentralisasi ya, otonomi daerah ya, itu kan pembangunan sistem namanya menjadi lebih baik gitu kan. Kemudian ada perubahan-perubahan bagaimana sistem pemilu, pilkada dan lain itu kan perubahan-perubahan menjadi lebih baik dan itu menjadikan bagian dari kita untuk mendalaminya. Pembangunan yang dimaksud adalah upaya menjadi semakin lebih baik, semakin lebih optimal gitu kan seperti itu ya. Nah, sistem di sini agar regularly, agar berkelanjutan gitu kan. Nah, karena kalau misalnya setiap saat berubah-ubah gitu, setiap periode berubah-ubah itu kan menjadikan kebingungan bagi masyarakat, ya, bagi rakyat. Nah, dengan demikian maka dengan adanya perubahan sistem yang terstruktur dengan baik gitu kan ini menjadi hal yang semakin ajegnya pemerintahan atau negara ya seperti itu.
Termasuk juga di situ sistem birokrasi pemerintahan ya. Karena sekarang saya kira kita sudah lihat bagaimana misalnya dalam rekrutmen aparatur sipil negara sekarang sudah menggunakan model CAT ya, berbasis pada komputer gitu kan seperti itu. Itu untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan sebetulnya. Walaupun faktanya mungkin saja yang namanya teknologi juga buatan manusia ya, bisa saja itu pun eh, terjadi ya hal yang tidak diinginkan. Tapi kan setidaknya semakin mengurangi dengan adanya sistem. Baik, berikutnya adalah pembangunan dengan upaya melakukan peningkatan dari yang sudah ada menjadi ada. Contoh apa? Begini, ah, dulu itu zaman saya itu pemberantasan buta aksara, buta huruf. Itu dulu sekali, karena orang masih banyak yang belum bersekolah. Sekarang gitu, udah era 10 tahunan, pemerintah membuat kebijakan dalam bentuk wajar dikdas 9 tahun. Jadi artinya ketuntasan minimal studi itu minimal sampai SMP lulus itu kan. Itu ada peningkatan kan. Nah, berikutnya lagi pada beberapa daerah otonom, termasuk misalnya di DKI Jakarta ya sekelas ibu kota itu kan sudah meningkat tuh wajar dikdas 12 tahun. Artinya minimal warga masyarakatnya berpendidikan SMA. Nah, seperti itu. Nah, tentu saja ini kan ada upaya-upaya melakukan peningkatan-peningkatan melalui pembangunan tadi. Dulu kan zamannya saya sekolah yang namanya SMA itu cuma di kota kabupaten. Sekarang yang namanya SMA itu ada di tiap kecamatan-kecamatan. Bahkan juga satu kecamatan ada 2 dengan SMK misalnya. Bahkan banyak pula dengan adanya SMK, SMA swasta, dan seterusnya. Ini adalah upaya-upaya peningkatan gitu ya. Kemudian pembaharuan pemerintahan. Pembaharuan pemerintahan di sini yang dimaksud adalah dengan munculnya inovasi-inovasi government ya. Di situ misalnya ada teknologi IT, di situ ada sistem yang berbasis pada teknologi gitu kan, sehingga memudahkan masyarakat untuk bisa memantau, merencanakan, ya kan, sehingga ada keterjaminan akuntabilitas dari pemerintahan. Ini yang disebut dengan pembaruan pemerintahan. Jadi ya misalnya kita aja perkuliahan sekarang kan dengan adanya pandemi kita bisa melihat ada hikmahnya kan, perkuliahan virtual tidak lagi menjadikan sesuatu yang niscaya ya, sesuatu yang memang sudah wajar-wajar saja sekarang kan, seperti itu ya. Jadi ada pembaruan-pembaruan di dalam pemerintahan. Kemudian adalah pembangunan pemerintahan. Pembangunan pemerintahan yang dimaksud sebetulnya ini relasinya luas ya. Pembangunan pemerintahan secara kelembagaan, ada penataan kelembagaan, pembangunan birokrasi pemerintahan dalam rangka meningkatkan sumber daya manusia, ya kan itu. Pembangunan pemerintahan dalam rangka hierarki kewenangan, nah, itu kan banyak. Ya, misalnya dengan adanya di level nasional ya kita lihat adanya undang-undang tentang pemerintahan desa ya, yang dulu dari 574, kemudian ke 2299, kemudian sekarang berubah lagi gitu kan ke dalam undang-undang nomor 6 ya tahun 2014 seperti itu ya. Sama juga dalam undang-undang pemerintahan daerah itu banyak itu kan perubahan-perubahan. Ini dalam rangka pembangunan pemerintahan. Ya, begitu saudara-saudara ya. Jadi sebagai mengawali barangkali karena Anda mungkin berada pada semester 3 atau 5 gitu, harus banyak membaca terkait dengan objek forma dari ilmu pemerintahan ini ya. Nah, apa sih sebetulnya nanti terkait dengan yang sudah saya sampaikan ini? Nah, kepentingannya adalah bahwa saudara-saudara dalam mendalami, memahami, mengkaji ilmu pemerintahan ya secara konten, substansi itu bisa memilih dari keempat substansi pemerintahan yang bisa kita dalami. Pada masing-masing tadi keempat hal tadi ada turunan-turunannya dan itu akan berelasi dengan berbagai urusan-urusan pemerintahan. Ya, baik saudara-saudara, jika ada pertanyaan disilahkan barangkali ya agar lebih memahami apa yang ingin Anda dalami lebih jauh terkait dengan substansi pemerintahan sebagai objek forma dari filsafat pemerintahan. Baik saudara-saudara, saya kira sudah cukup ya materi yang saya sampaikan. Lebih lanjut kita akan berdiskusi pada perkuliahan virtual atau fisik ya, atau juga kalau berkenan silakan di dalam kolom komentar. Demikian ya. Terima kasih saudara-saudara sudah berkenan menyimak, memperhatikan materi kuliah virtual dari saya. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di sesi yang lain pada materi yang lain. Tetap jaga kesehatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.